Liputan TVS Demo seputar visitasi Universitas Muhammadiyah Maluku. Universitas sebagai wajah utama perguruan tinggi dapat dibedakan dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalankannya. Universitas berdiri di garda depan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode, dan nilai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang tujuan perguruan tinggi, di mana menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian, serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Visitasi secara virtual yang berlangsung di lantai 2 SD Muhammadiyah Ambon dilaksanakan tim asesor Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disaksikan Kepala LL Dikti Wilayah 11 Maluku dan Maluku Utara, didampingi Ketua PWM Maluku, Ketua BPH, dan Ketua Pendiri Universitas Muhammadiyah Maluku. Visitasi dilakukan pada 3 aspek penilaian, antara lain aspek kelembagaan, aspek hukum, dan aspek keuangan. TVS Demo meliput respon baik berdirinya UNIMA, di mana 3 aspek penilaian sebagai syarat mencapai kesempurnaan. Beginilah tanggapan Ketua LL Dikti Wilayah 11 Maluku dan Maluku Utara. Simaklah cuplikannya. Saya yakin memang ada perubahan, tapi perubahan tidak terlalu signifikan. Tetapi kita butuh berapa lama untuk perizinan keluar? Tergantung kementerian. Makanya tadi sambutan saya bilang cepat atau tidak. Izin operasional keluar tergantung dari perbaikan yang ditemui sebentar ya. Ada permasalahan ditemui, cepat dorong perbaiki, cepat juga izin operasional. Karena ini cuma mau verifikasi saja data yang kata orang kirim dengan yang. Tapi saya yakin sekitar Oktober November sudah. Keyakinan saya. Ya. Tentunya saya juga dengan teman-teman kita melakukan komunikasi internal dengan. Tapi secara administratif saya yakin tidak ada masalah. Jadi dalam ketentuan semua perguruan tinggi baru berdiri itu masih dikasih kesempatan oleh kementerian untuk menggunakan sarana lain ruang kuliah itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi masih dikasih kesempatan untuk menggunakan tempat lain di luar kampus utamanya itu 10 tahun. Setelah 10 tahun itu baru dia kembalikan ke kampus induk. Nah, sementara untuk Muhammadiyah ini kan mereka punya tadi banyak. Nanti 10 tahun kemudian baru mereka punya rencana kampus induknya yang direncana di Wangkala itu. Mungkin Universitas Muhammadiyah Maluku membuka 3 fakultas, diantaranya Fakultas Keguruan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta Fakultas Pertanian. Adapun kesiapan sarana, penunjang, serta kesiapan lainnya, beginilah tanggapan Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku. Kejadian keluar, aktivitasnya kampus di mana? Sementara kan itu bangunan. Ya. Jadi kita pun fasilitas Muhammadiyah punya sarana banyak. Sementara di Pati yang ada, dan kita akan berikan bahwa akan minta surat keterangan penggunaan ruangan-ruangan ini. Nah ini sudah ada. Nah itu di oleh Majelis Disasmen sudah keluarkan itu bahwa setelah itu kita juga persiapkan untuk pembangunan yang perguruan tinggi yang definitif yang ada di Rawaka. Visitasi secara virtual tim asesor Dirjen Dikti Kemendikbud di lokasi yang sama, Ketua PWA Maluku Ibu Manilet menyambut baik berdirinya Universitas Muhammadiyah Maluku. Ikutilah ulasannya. Pimpinan wilayah Asia, saya khususnya selaku Ketua wilayah Asia Maluku dan semua peserta pimpinan wilayah tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku. Kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan umat Islam secara khusus di Maluku dan masyarakat umum di seluruh Maluku. Dan kehadiran itu maka masyarakat Maluku tidak lagi keluar untuk mengenyam pendidikan di luar Maluku. SMK ataupun SMA Muhammadiyah di Maluku sudah cukup banyak dan outputnya diharapkan untuk tentunya tidak keluar tapi bisa melanjutkan studi S1 maupun insya Allah ke depan bisa S2 di Universitas Muhammadiyah Maluku saja. Di tempat yang sama, di mana dilakukannya visitasi secara virtual yang berlokasi di SD Muhammadiyah Ambon, mendapat respon yang baik pula dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di Dasmen PW Maluku berkaitan dengan penggunaan fasilitas beberapa amal usaha Muhammadiyah. Hasil wawancara TVS Demo diwakili Sekretaris di Dasmen PW Maluku, Ayahanda Saiful. Ikutilah ulasannya. Selaku Majelis Dasmen, tentu kita sudah memberikan izin penggunaan
ruang. Ada beberapa tempat yang sudah kita siapkan itu di 4 titik lokasi, yaitu di SD Muhammadiyah dengan fasilitas yang ada beberapa ruang kelas, kemudian ada ruang untuk dijadikan sebagai ruang dosen dan menjadikan ruang utama untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian daripada dan kemahasiswaan yang ada di kampus A ini. Nah, di dalam kampus A ini tentu di dalamnya ada SMP Muhammadiyah, kemudian ada SMK Muhammadiyah, sehingga seluruh aktivitas kegiatan itu semuanya bisa teratasi dengan fasilitas yang ada pada kampus A, khususnya yang berada di kompleks perguruan Muhammadiyah yang ada di Wara. Kemudian di kampus B yang ada di Talake sana, itu SMA Muhammadiyah, terkait dengan fasilitas itu lab komputer maupun lab botani yang ada. Nah, kemudian tanggung jawab daripada Majelis Dasman di dalam mengawal kegiatan ini hingga setelah selesai seluruh rangkaian kegiatan sampai terwujudnya cita-cita di dalam proses pembangunan yang akan nanti dilaksanakan pada lokasi yang sudah disiapkan, yang berlokasi di daerah Wakal sana, kurang lebih ada 20 hektar yang sementara ini kita sudah dalam bentuk sertifikat itu kurang lebih ada 13 hektar lebih. Nah, tentunya apa yang perlu kita lakukan? Fasilitas yang ada, baik itu laboratorium, perpustakaan, ruang perkuliahan, ruang prodi untuk dosen-dosen, itu semuanya sudah kita siapkan. Berdirinya Universitas Muhammadiyah Maluku disambut baik masyarakat luas, tak terkecuali Orto Muhammadiyah. Harapan kiranya izin operasional dapat diterbitkan dalam waktu dekat guna menjawab kebutuhan terkini. Ikutilah ulasan Angkatan Muda Muhammadiyah Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Angkatan Muhammadiyah Maluku, kami menyambut gembira sekali kehadiran Universitas Muhammadiyah Maluku yang insya Allah dalam waktu dekat akan didirikan di Maluku, khususnya di Kepulauan. Dan sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah, kami akan siap memberikan supporting sehingga proses pendirian Universitas Muhammadiyah ini bisa berjalan secara maksimal. Dan tentunya kepada masyarakat dan seluruh warga kota yang ada di provinsi ini, untuk mari kita melihat UNIMA ke depan, dan insya Allah UNIMA akan siap menerima pendaftaran mahasiswa baru, dan bagi masyarakat yang berminat terhadap Universitas Muhammadiyah bisa masuk ke sini, dan insya Allah di Universitas Muhammadiyah Maluku akan memberikan yang terbaik bagi pengembangan pendidikan yang ada di Maluku yang kita cintai ini. Demikianlah seputar visitasi Universitas Muhammadiyah Maluku. Reporter TV SDMU melaporkan.